Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah. Ada 4 cara Allah memberikan rezeki. Pertama, tingkatan rezeki pertama yaitu bahwa rezeki setiap makhluk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Kullum fi kitabim mubin." Dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi ini, kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Dalam konteks ini, bahwa siapapun, makhluk apapun, Allah telah menjamin rezeki kepadanya. Jadi manusia pada dasarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kenapa? Karena Allah memang memberikan kewajibannya, yaitu memberikan rezeki kepada siapa saja. Jangankan manusia, makhluk yang melata saja itu diberikan Allah rezeki. Jadi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Manusia, hewan bisa bergerak, sementara tumbuhan tidak. Mungkin ada yang berpikir, kenapa tumbuhan yang tidak bisa bergerak bisa hidup? Karena memang tumbuhan yang tidak bisa bergerak itu diberikan Allah rezeki. Sementara manusia yang bisa bergerak, kenapa Allah tidak bisa memberikan rezeki atau kita merasakan bahwa kita tidak mendapatkan rezeki? Itu salah. Kenapa? Karena manusia yang bisa bergerak harusnya mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan rezeki. Karena itulah setiap orang, setiap makhluk pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu. Manusia yang baru lahir, bayi yang baru lahir, itu sesungguhnya sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Jangan takut kalau seandainya Anda menganggap bahwa bayi itu tidak akan mendapatkan rezeki. Jangan. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin bahwa makhluk hidup pasti akan mendapatkan rezeki dari dirinya. Jangankan manusia, makhluk-makhluk yang lain juga akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan rezekinya adalah didapat sesuai dengan apa yang diusahakan. Wa allaisa lil insana illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Dalam konteks ini, manusia yang selalu bekerja keras pasti akan mendapatkan apa yang dia lakukan pada saat dia bekerja itu. Orang yang tidak bekerja pasti akan mendapatkan sedikit rezeki dibanding dengan orang yang banyak bekerja. Kenapa? Karena usaha itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mengembangkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang miskin, ada orang kaya, boleh jadi usaha orang kaya itu lebih keras dibandingkan dengan orang miskin. Jadi jangan salahkan yang kaya atau jangan salahkan orang yang miskin, karena memang porsi mereka itu berbeda-beda. Yang kaya berusaha, yang miskin boleh jadi tidak berusaha atau usahanya belum maksimal. Sementara orang kaya ini usahanya sangat maksimal. Karena itulah tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang telah dikerjakannya. Ini menjadi garis bawah yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa bahwa Allah seolah-olah tidak adil, itu salah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Tinggal bagaimana dia mengusahakan rezeki itu dengan kerja kerasnya, dengan kerja cerdasnya. Supaya apa? Supaya rezeki yang ia dapatkan itu semakin banyak, semakin bertambah. Jadi orang yang tidak mendapatkan rezeki, bukan tidak mendapatkan rezeki, tapi dia kurang memaksimalkan apa yang dia dapatkan itu. Yang ketiga adalah rezeki lebih bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur mendapatkan rezeki
yang lebih banyak lagi daripada orang yang tidak pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, pasti aku akan menambahnya. Tapi jika engkau kufur dengan nikmat yang aku berikan, maka Allah mengingatkan orang-orang tersebut bahwa azabnya sangat pedih. Jadi tingkatan rezeki yang ketiga ini adalah kalau kita mendapatkan rezeki, maka kita harus bersyukur dengan apa yang didapatkan itu. Tidak seperti yang tadi, ketika Sa'labah mendapatkan rezeki dari Allah, dia bukan bersyukur, tapi dia tambah kufur. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggal dengan keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, karena itulah kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka bersyukurlah kita. Apapun yang kita dapatkan merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Banyak kita syukuri, kecil kita syukuri. Boleh jadi yang kecil itu kalau kita syukuri, dia akan mendapatkan berkah yang lebih banyak. Tapi kalau banyak yang kita dapatkan, kita tidak bersyukur, boleh jadi yang banyak itu tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya adalah berapapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Nah, cara bersyukurnya selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga mengupayakan dengan apa yang Allah berikan itu ada sesuatu manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Jadi sedekah, apakah itu sedekah, apakah itu zakat, apakah itu yang lain-lain, itu bagian daripada bentuk syukur kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebetulan nikmat yang Allah berikan itu dalam bentuk uang. Kalau seandainya bentuk jabatan, maka kita syukuri jabatan itu. Dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan jabatan kita. Karena itu, mari kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak menjadi hamba yang kufur. Banyak sekali orang-orang yang diberikan rezeki kepada dirinya, dia menjadi hamba-hamba yang bersyukur.